karena benjolannya di atas, di bagian rektum, maka harus dimasukin jari ke dalam anus, diraba oleh dokternya, baru ketahuan, oh ini ada benjolannya. Hai sahabat Sonora, kembali lagi di video terbaru dari Kamu Sehat barengan sama Fidel dan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai dok, dari kejauhan. Halo Fidel, halo sahabat Sonora dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya sehat, nggak ada gangguan apapun. Ya, mudah-mudahan Anda yang lagi nonton dalam keadaan sehat ya, yang lagi sakit-sakit cepat disembuhkan. Makanya nonton Kamu Sehat karena kita banyak banget pembahasan soal kesehatan ya dok. Iya, karena kalau mau sehat ya jangan sakit. Baru opening udah dibawa emosi. Betul sih, nggak salah. Oke, baiklah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai wasir. Mungkin Anda sering dengar, tapi bisa aja Anda kebolak-balik gitu antara wasir dengan penyakit-penyakit lainnya, misalnya kalau ada. Boleh dijelaskan dulu nggak sih dok, wasir ini penyakit seperti apa? Boleh dong, masa nggak boleh? Apa sih yang nggak boleh? Jadi wasir itu adalah pembengkakan pembuluh darah vena yang ada di daerah anus atau di daerah rektum atau usus besar bagian bawah. Nah, ini terbagi jadi dua macam. Ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau yang internal, dia pembengkakan pembuluh darah venanya itu ada di atas, di dalam usus besar yang namanya rektum. Sedangkan kalau yang eksternal, pembengkakannya ini ada di bawah kulit, di sekitar anus atau dubur. Jadi si wasir ini dikenal juga dengan nama ambeien. Jadi ambeien, wasir, hemoroid itu mengacu pada satu keadaan yang sama. Berarti ada pendarahan ya dok di sekitar anusnya, dan ini berarti bisa ketika buang air besar juga berdarah gitu ya dok? Iya, jadi dia karena dia pembuluh darahnya membengkak di daerah sekitar tempat yang dilalui oleh si feses atau si tinja atau kotoran manusia, maka ketika kotoran itu lewat, dia bisa menyebabkan pembuluh darah vena yang membengkak ini jadi pecah, akibatnya keluar darah. Kalau faktor risikonya nih dok, siapa aja sih orang-orang yang lebih mudah atau lebih rawan kena wasir dok? Sebenarnya kalau ditanya faktor risikonya, paling gampangnya nih, orang yang sering sembelit, yang udah benar-benar segala sesuatunya mengacu ke situ. Orang yang suka sembelit biasanya ngeden. Orang yang ngeden itu pembuluh darah venanya itu akan sering menonjol, bengkak gitu ya. Terus orang yang suka nongkrong, kan ada tuh yang di toilet sambil duduk mau pup, sambil baca koran, sambil baca majalah, bawa kira nongkrong sama teman-teman dok. Di toilet maksudnya nongkrong di toilet gitu ya. Duduk terlalu lama gitu ya. Iya, duduk terlalu lama. Terus orang yang kurang minum. Kurang minum bisa menyebabkan sembelit. Orang-orang yang kurang makan sayur, kurang makan buah, itu bisa sembelit. Jadi ujung-ujungnya semua mengarah ke sembelit. Karena begitu sembelit, kemungkinan untuk terkena wasir langsung naik gitu ya. Nah, ada juga yang tidak berhubungan dengan sembelit, tapi berhubungan dengan berat badan. Jadi pada ibu-ibu hamil, kan karena dia membawa calon bayinya di dalam perutnya, maka berat badan dia bertambah. Dengan berat badan yang bertambah, itu tekanan ke arah bawah itu menjadi lebih tinggi. Akibatnya si pembuluh darah kayak kecentet gitu, kayak kedorong gitu ya. Jadi dia lebih mudah untuk membengkak gitu. Demikian juga dengan orang-orang yang berat badannya berlebih. Dan ada juga peningkatan faktor risiko pada orang-orang yang sering melakukan hubungan seksual melalui anus atau anal sex. Ada juga yang berkaitan dengan profesi atau hobi. Jadi orang-orang yang mungkin hobinya angkat beban atau orang-orang yang pekerjaannya mengangkat berat, misalnya tukang tanggul atau mengangkat segala sesuatu yang berat di dalam pekerjaannya atau di dalam hobinya, itu potensinya terkena wasir juga besar. Dan tentunya yang terakhir yang tidak bisa terhindarkan adalah umur. Semakin berjalan umur, resiko terkena wasir semakin meningkat. Oke, ada beberapa ya ternyata, ada yang dari sembelit, ada yang dari berat badan, atau dari hobi juga tadi ya, atau olahraga misalnya angkat beban gitu ya dok? Iya.
Oke, kalau gejalanya nih dok, selain memang ada darah, ada gejala lain nggak sih dok? Iya, rasanya tuh di daerah bawah sana, di ujung sana, itu kayak gatel-gatel gitu. Terus mungkin keluar semacam lendir atau cairan gitu ya. Jadi rasanya kayak becek, lembab di daerah bawah. Terus kadang-kadang disertai dengan nyeri atau rasa nggak nyaman di daerah bawah. Terus yang paling nyata itu adalah adanya perdarahan. Terus kalau misalnya habis basuh, cebok, itu kalau pada grade yang pertama dan kedua itu udah mulai ada terasa benjolan. Kalau dia wasirnya jenis yang eksternal. Kalau yang internal karena benjolannya di atas di bagian rektum, maka harus dimasukin jari ke dalam anus, diraba oleh dokternya, baru ketahuan oh ini ada benjolannya. Tapi kalau yang eksternal oleh pasien sendiri ketika dia cebok, basuh setelah buang air besar, itu udah terasa tuh ada benjolannya. Hanya kalau pada yang grade 2 benjolannya itu masuk spontan. Jadi gitu dia selesai, benjolannya kayak pluk, masuk sendiri gitu, nggak usah didorong. Tapi kalau udah grade 3, dia harus didorong pakai jari, kayak dimasukin ke dalam. Tapi kalau udah grade 4, dimasukin pun udah nggak bisa karena sudah terlalu besar dan dia udah menggantung ke bawah gitu. Nah yang grade 4 biasanya dan grade 3 mungkin sebagian besar ya, itu sudah membutuhkan penanganan berupa ke dokter bedah. Jadi tidak bisa ditangani dengan obat-obatan atau perbaikan gaya hidup. Jadi jangan sampai nih terus grade-nya naik kelas. Jangan naik kelas di sekolah aja ya dok, jangan wasir juga kan ya. Kelas sosial boleh naik. Oh wow. Wow, tadi mantap. Oke. Betul, pansos. Sebenarnya yang harus diwaspadai itu adalah orang mengira bahwa dirinya itu hanya kena wasir. Ini wasir doang kok gitu. Kemudian menjadi abai akan tanda-tanda bahaya yang lainnya yang mungkin sebenarnya dia bukan wasir. Misalnya nih yang serem ya, itu dia ternyata terkena